Cek 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 cek. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Probotisna di channel kesayangan kalian, channel Rani Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan tidak lupa teman-teman, saya ini explore, saya tidak jauh dari pemukiman warga lur. Itu di situ banyak lampu, sana juga banyak lampu. Jadi setelah saya menyelesaikan misi, sebenarnya belum selesai misinya ya. Setelah saya explore bersama Mas Arya, Mas Satria, dan Mas Rizal, saya mendapatkan tugas saya untuk melakukan hal yang lain oleh beliau menghadapi. Namun dalam perjalanan saya ini dikejutkan dengan cerita warga. Katanya di tempatnya ini sering sekali ada makhluk yang mengetuk pintu, teman-teman. Yang mengetuk pintu tanpa ada wujudnya. Dan bahkan ada beberapa orang yang melihat itu ada sosok pocong, teman-teman. Sosok pocong yang selalu mengintai, dan itu sangat mengerikan, teman-teman. Jadi pada malam hari ini saya mau melihat bagaimana makhluk itu muncul dan apa yang menyebabkan makhluk itu meneror warga seperti itu lur. Apakah itu memang jin yang jahil, atau memang khorin yang membutuhkan pertolongan, atau bahkan bisa jadi makhluk itu adalah makhluk perjanjian dengan manusia untuk mencari korban. Karena ceritanya di sini tuh banyak sekali orang yang tiba-tiba sakit lalu meninggal lur, seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu, dan tempat panjenengan semua yang ada di rumah masing-masing di wilayah panjenengan tidak ada hal semacam ini. Sebelum kita melakukan eksplorasi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya merasakan hawa yang sangat merinding gitu teman-teman. Ini jalan alternatif teman-teman, namun yang memang jam-jam segini, jam berapa sekarang, itu memang udaranya dingin, embunnya sudah mulai turun, dan juga saya merasakan energi yang kurang mengenakan. La haula wala quwwata. Kau mau kemana? Allah Akbar. Dia langsung pergi lur. Dia langsung pergi. Allahu Akbar. Teman-teman lihat gak? Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. Keluar kau. Allah Akbar. Kamu jangan menghilang-hilang seperti itu. Tampakkan wujudmu dan berhenti. Saya ingin berbicara denganmu. Baik teman-teman, gini saja. Saya akan pancing, mungkin makhluk itu takut dengan saya. Saya akan pancing agar dia mau menampakkan diri. Akan saya tinggal, nanti kita sambung lagi aja lur. Nanti saya akan buat pancingan di sini lur. Nanti kita sambung lagi lur. Oke, baik teman-teman. Kamera saya nyalakan. Saya akan membuat suatu jebakan pancingan agar makhluk itu mau datang dan menampakkan di kamera.
saya tinggal dulu. Mungkin ini akan saya redupkan sedikit, akan saya redupkan sedikit agar makhluk itu mau menampakkan diri, teman-teman. Bismillah, teman-teman. Kita tunggu nih. Oke, saya tinggal dulu. Gimana lur? Sudah dapat penampakannya belum? Coba nanti saya cek dulu nih teman-teman. Siapa tahu dapat penampakannya, kita sudah dapat penampakannya seperti apa teman-teman. Karena saya sudah pancing tadi. Bentar, nanti saya sambung lagi lur. Oke teman-teman, saya nyalakan kamera lagi nih. Di sini. Saya akan pancing makhluk itu untuk datang depan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Keluar kau wahai makhluk. Kaf. Ha. Ya. Baik. Sud. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Keluar kau wahai makhluk. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Tunduk kau. Tunduk kau. Aku ingin bertanya dengan dirimu, wahai makhluk. Siapa engkau? Kenapa kau meneror warga sini? Apa sebenarnya kau inginkan? Maafkan aku tak bermaksud menakuti. Aku hanya tak tahu cara lain untuk membuat mereka mendengar. Kalau kau tak berniat menakuti, lalu kenapa kau harus muncul dengan cara seperti itu? Melompat di depan orang, menampakkan diri di jendela, mengeluarkan suara jeritan di tengah malam. Karena aku tersesat. Kuburku lama tak disentuh. Tubuhku tak pernah didoakan. Namamu, namaku, bahkan nama-nama yang lain pun akan sama. Dilupakan oleh orang-orang terdekat. Bahkan namaku dilupakan. Keluargaku pergi entah kemana. Aku hanya ingin disolatkan, disebut namaku sekali saja di bumi. Ya, Belum kau ingat, aku meninggal saat merantau di tanah asing. Tak ada yang tahu siapa aku. Jasadku dikubur tergesa-gesa, tanpa kafan yang layak, tanpa ayat-ayat suci. Arwahku terkurung di antara dunia. lalu kenapa kau tak mendatangi orang-orang yang pintar, kiai atau keluargamu lewat mimpi? Aku mencoba, tapi tak semua mimpi bisa diartikan. Tak semua hati mau percaya. Hanya orang seperti kau yang berani datang dan mau bertanya. Lantas apa yang bisa aku lakukan untukmu agar kau bisa tenang? Bacakan aku Al-Fatihah. Tolong sebut namaku di malam Jumat. Ajak warga memaafkanku. Dan jangan biarkan arwah lain bernasib sama sepertiku. Siapa namamu, Hairuh? Namaku Samsuri bin Karsan. Tolong pulangkan namaku ke bumi. Ya. Tapi sebelumnya mohon maaf, wahai makhluk. Perkataanmu indah, suaramu penuh luka. Tapi aku tahu, kau bukan ruh manusia. Seperti yang kau katakan, jangan permainan kesedihanmu. Jangan permainkan kesedihan kami dengan dusta yang halus. Apa maksudmu? Bukankah kau sudah mendengar sendiri penderitaanku? Aku hafal tanda-tanda kalian. Engkau jin yang bertasyakul, menyerupai bentuk roh gentayangan. Kau menyamar jadi pocong untuk mendapatkan simpati. Tapi tujuannya apa? Untuk menipu, untuk mengganggu,
rumah-rumah yang mulai lemah sikit. Kau pintar juga rupanya manusia. Tapi apakah semua manusia sepertimu? Kebanyakan dari kalian sudah mudah percaya, mudah takut. Dan saat takut kalian lemah. Dan disitulah saya sedikit berkuasa. Jadi kau mengaku bahwa kau bukan roh manusia yang tersesat, tapi dirimu adalah jin penipu yang menyusup ke antara batas alam. Ya, kau benar. Roh manusia sejak hari wafatnya telah ditetapkan tepatnya. Entah ke barzah yang tenang atau ke penjara kubur yang gelap, yang gentayangan. Itu kami yang merasuk pada ketakutan kalian. Maka aku tanyakan untuk terakhir kalinya, apa tujuanmu menipu warga sini? Menyerupai pocong. Apakah engkau ingin membuat mereka menyekutukan Allah atau mengundang mencari pesugihan? Katakan. Tujuanku adalah membuka pintu rasa takut. Dari rasa takut lahirlah keraguan pada doa. Dari keraguan lahirlah putus asa. Dan dari putus asa lahirlah pemujaan kepada selain Tuhan. La haula wala quwata illa billahil azim. Saya rasa tujuanmu bukan hanya itu saja, wahai jin. Aku tahu tujuanmu sebenarnya. Katakan dengan jujur, atau ku rajam kau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man jalla yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man jalla yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu. Afhayain sod. Kau terlalu banyak tahu manusia. Tapi ketahuilah, ini semua bukan keinginanku semata. Aku hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Katakan. Kenapa kau mengetuk pintu rumah warga tengah malam lalu mereka jatuh sakit dan mati? Apakah ini bagian dari perjanjianmu dengan manusia serakah? Akhirnya kau tahu. Aku dipelihara dari seorang manusia yang meminta kekayaan. Sebagai gantinya aku harus mengambil nyawa. Satu rumah, satu jiwa. Setiap pintu yang terbuka adalah tumbal bagi tuanku. La haula wala quwata illa billah. Ternyata kau adalah jin pesugihan. Kau menjelma menjadi pocong agar warga tak tahu wujud aslimu. Kau mencari korban dari orang-orang polos yang tak paham apa-apa. Tapi tidak malam ini, tidak di hadapanku. Majikanku memberi sesajen darah ayam cemani dan janji keturunan. Aku hanya menagih hutang. Jika satu pintu dibuka, satu nyawa diambil. Itu harga dari emas dan tanah yang mereka nikmati. Tak ada harga bagi keserakahan yang mencabut nyawa tanpa hak, wahai makhluk. Katakan siapa majikanmu dan akui bahwa semua ini adalah tipu daya yang telah membunuh banyak orang. Baik, aku akui majikanku adalah Sarpani bin Makir, laki dari kampung ini yang pura-pura dermawan. Dialah yang membuat perjanjian denganku 7 tahun yang lalu. Ia meminta emas, jabatan dan kekayaan, dan aku beri kuasa untuk mengambil nyawa sebagai bayarannya. Dan semua pintu yang kau ketuk adalah rumah orang-orang yang pernah menolak bantuannya, bukan? Iya, mereka menolak tunduk harus jadi korban.
Aku menambahkan diri sebagai pocong supaya orang-orang hanya takut, bukan sadar. Agar mereka tetap bodoh dan tuanku tetap kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nahrul hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Asmihi syai'un fil ardi walash. Bisama. Wahai jin, dengan izin Allah yang Maha Kuasa, tambahkan wujudmu yang asli. Kafha ya mesut. La haula wala quwata illa billahil azim. Lepurlah engkau wahai makhluk. Kau jangan lari. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tawakalu yakudama asal asma jibni la ilaha illallah wa bihaqi wa lillahi fi kulli makan. Terbakar mahwe kafain sat Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baiklah teman-teman, ternyata ini adalah sosok-sosok makhluk yang memang bersekutu dengan manusia sesuai dengan isyarah batin saya gitu teman-teman. Jadi teman-teman, ini menjadikan suatu pembelajaran juga buat teman-teman semuanya nggih. Bagi sedulur semuanya, jangan panjenengan gadaikan iman panjenengan nggih demi harta yang cepat. Jangan panjenengan tukar berkah Tuhan dengan kilo emas yang fana, teman-teman. Karena sesungguhnya setiap perjanjian dengan iblis adalah jual beli jiwa. Mungkin hari ini teman-teman menang ya, tapi ketahuilah teman-teman, jika teman-teman melakukan hal semacam itu sama halnya teman-teman itu menanam kutukan untuk anak cucu kalian semuanya. Seperti itu. Syirik musyrik itu bukan hanya menyembah patung atau sesajen di tikungan. Syirik itu saat hati teman-teman percaya pada kekuatan selain Allah. Saat lidah kalian menyebut nama jin lebih dahulu ketimbang memohon pada Tuhan. Itulah syirik yang halus dan sangat mematikan, teman-teman. Dan perlu diingat teman-teman, iblis tak datang dalam rupa hitam menakutkan. Kadang datang dengan penawaran, rezeki berlimpah, usaha lancar, rumah megah, tapi dengan syarat biasanya mereka itu berkata, kau beri aku tumbal sedikit saja, nyawa atau sujud palsu. Ingat teman-teman, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kalimat la ilaha illallah. Tak ada pelindung lebih kuat dari istighfar, sholat, dan hati yang bersih dari tamak. Kalau hidup teman-teman sempit, bersabarlah. Karena kesabaran hari ini bisa menyelamatkan teman-teman semuanya dari kehinaan 7 turunan. Tapi jika teman-teman tergesa ingin kaya, lalu menyerahkan diri teman-teman pada pesugihan dan janji iblis, maka teman-teman sedang menulis surat warisan kehancuran. Jadi saya sedikit berpesan pada teman-teman semuanya, bertakwalah pada Allah, jangan pernah berdamai dengan iblis, karena iblis tak pernah menepati janjinya. Ia akan membawa kalian tinggi lalu menjatuhkan kalian lebih dalam dari neraka. Dan mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini teman-teman bisa berpikir dengan lebih luas ya. Pokoknya perjanjian semacam ini tidak baik, Lord. Terus juga akan saya cari orang yang melakukan perjudian ini agar tidak mengulangi perbuatan ini lagi, Lord. Apakah di tempat teman-teman itu juga sama ada orang-orang yang seperti ini, Lord, yang melakukan suatu pesugihan? Terus juga teman-teman juga harus berhati-hati. Jangan pernah teman-teman itu menuduh sesuatu tanpa bukti. Soalnya banyak di kampung-kampung saya, di desa-desa saya,
ada orang yang tiba-tiba kaya, rezekinya berkah, namun disangka orang tersebut melakukan suatu pesugihan. Itu banyak, bahkan diri saya sendiri nih, saya menjadi korban fitnah, katanya itu saya pesugihan. Saya bikin rumah katanya probo, orang pernah keton, tidak pernah kelihatan, tiba-tiba bisa bikin rumah seperti itu, tiba-tiba punya mobil. Itu ada orang-orang di desa saya yang berpikiran seperti itu loh. Jadi bagi teman-teman itu jangan mudah untuk menghakimi, jangan mudah untuk percaya oleh isu-isu yang kurang bagus. Paling tidak cari tahu dulu kebenarannya. Soalnya itu kadang-kadang ibu-ibu itu suka banget tuh ngobrol di warung, ngobrol di tempat belanja, ngobrol di mana aja, itu membuat praduga yang sehingga menimbulkan kecurigaan, oh jangan-jangan si A si B ini pesugihan. Itu jangan ke. Namun beda dengan cerita yang tadi nih kita saksikan, itu memang pengakuan langsung dari makhluknya bahwasanya Kak apa tadi, bin Bakir apa sama itu melakukan satu pesugihan. Saya mendengar suara tawa loh. Saya mendengar suara tawa. Teman dengar nggak? Terus bagi teman-teman yang mau memaharkan air Nahrul Hayat silahkan, masih ada nih. Dan teman-teman yang mau bersedekah, berkurban, silahkan. Saya dapat titipan omongan dari Mbah Hadimin bahwasanya bagi cucu-cucunya yang merasa cucu-cucunya jangan sungkan untuk berkurban, ya. Berkurban tidak harus dengan saya. Berkurban bisa di tempat teman-teman masing-masing. Tapi kalau seandainya teman-teman yang mungkin jauh mau menitipkan kurbannya di tempat saya, insya Allah silakan bisa. Oke, mungkin begitu saja teman-teman. Saya akan cari dan saya akan lanjutkan perjalanan saya. Saya akan cari orang yang melakukan pesugihan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa, saya netralisir dulu aja. Saya akan netralisir tempat ini dulu, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya air Nahrul Hayat, saya perintahkan engkau untuk menetralisir tempat ini dari hal-hal yang tabu, hal-hal yang tidak baik, dari sihir-sihir yang mengerikan. Tawakkalu ya qudama asal asma la ilaha illallah wa bihaqqi walillah fi kulli man qaf ha ya ain sud. Allahu Akbar. Mungkin begitu ya teman-teman ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan ini suatu pembelajaran, Lur.